Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya saya. Tadi di surat Muhammad ayat 8, mohon pemahaman lagi Pak. Karena kan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Kan mereka sudah kafir. Mohon pemahamannya. Kenapa? Mereka kan orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir Allah menghapus segala amalnya. Padahal kan di sini sudah bilang kafir, mereka kafir, bukan orang-orang beriman. Mohon pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Din, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan kepada manusia yang berbuat kebajikan di dunia. Ini perlu pahami dulu ya. Allah berikan balasan kepada mereka untuk orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, orang kafir, dia akan diberikan balasan di dunia saja atas kebaikan dia. Tapi untuk akhirat tidak diberikan kepada mereka. Amin. Jadi amalnya itu nggak berguna bagi akhirat. Amalnya nggak ada apa-apanya bagi akhirat. Dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, walaupun dia berbuat baik dunia. Di dunia Allah lipat gandakan rizkinya. Allah berikan kebaikan juga hubungan dengan rumah tangga keluarganya. Allah berikan. Tapi akhirat tidak. Makanya di sana disampaikan di An 44 itu, buka ma'ruf baca. An 44. Nah, di sana ya, kita dengarkan dulu. Bagi orang kufur yang dimaksud yaitu tadi ya, An 44. Coba. Berikutnya buka surah Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Setelah mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, mereka melupakan peringatan itu, mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Mereka melupakannya, bahasan itu mereka lupakan, perintah itu mereka lupakan, ajakan tentang untuk menyembah Allah mereka lupakan. Ya, mereka hanya menjalani kehidupan dunia yang normal. Mereka berbuat baik kepada tetangga, mereka berbuat baik kepada sanak famili mereka berbuat baik bahkan kepada kita. Maka Allah limpahkan kepada mereka, Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan buat mereka. Tapi pada akhirnya mereka Allah azab dengan azab yang pedih sehingga mereka berputus asa. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Paham ya, Din? Jadi kafir kufur sana itu bisa kafir ingkar kepada Allah, atau orang-orang yang memang beriman awalnya terus dia kafir, meninggalkan agama, meninggalkan tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dia memilih dunia gitu. Ada yang seperti itu. Dua-duanya dihukumi kafir. Paham ya, Din? Jadi pahami ya. Ada lagi? Keras ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kita kan pergi ke majelis ini berbuat baik ya. Tapi kalau suami istri terus suaminya melarang istrinya untuk pergi ke majelis, itu siapa yang harus dituruti? Suami apa gurunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa? Sama dengan orang tua yang kafir dan punya anak yang beriman, kemudian diajak untuk mengingkari Allah, tidak dituruti, tapi tidak dicerca atau tidak dihinakan atau tidak dilawan. Begitu juga pada suami, ya, hatinya menolak untuk mengingkari gurunya, tapi ikuti kata-kata suami dan bersabar, mohon hidayah kepada Allah. Itu yang benar. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun suami harus diikuti. Suami tuntunannya harus diikuti. Kalau diajak untuk ingkar kepada Allah, tolak dengan cara yang paling baik dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, gitu. Ya, bukan mengikutinya. Pastinya diberikan pandangan-pandangan dengan cara lemah lembut supaya suaminya mengizinkan minimal atau ikut bersamanya dengan pandangan-pandangan itu. Atau di rumah memperhatikan videonya, memperhatikan YouTube-nya, memperhatikan TikTok-nya, memperhatikan media sosialnya. Sehingga apa? Terbuka hati suaminya dengan doa-doa. Istri yang solehah akan bisa membukakan celah, ya, rahmat daripada Allah untuk suami. Ya, itu dipahami. Jadi paham ya? Ada yang lain? Oh, Nur Sidik, ya Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin mau tanya, Guru, untuk pemahamannya surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 17, Guru. Ini 5 dan 17. ayat Al-Maidah Ayat berapa? 17. Oh, 17. Ternyata orang zaman dulu sudah diwajibkan sholat dan zakat. Ya. Al-Maidah ayat 17 dibuka dulu. Apa kita bacakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Sungguh benar-benar telah kufur orang yang berkata sungguhnya Allah itu ialah Isa Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika benar begitu, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh yang berada di bumi. Milik Allah lah kelacaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini berkaitan dengan pengakuan dari orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini supaya kita tidak gampang mengucapkan selamat. Karena begitu kita mengucapkan selamat berarti kita ingkar kepada Allah dan kita termasuk orang yang akan dihancurkan. Ini sampai sini ya. Nih, ya, ini bisa dipahami nih. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menguasai langit dan bumi dan di antara semua itu. Allah berkehendak menghancurkan siapapun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ini berkaitan dengan pengakuan daripada, ya, sekelompok orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah anak Allah. Ya, bisa dipahami. Ayat 12-nya, Guru, tentang Tadi bilang 17. Ya. Berarti sekarang ayat 12 Maidah. Ya. Sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil fab'atha minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rasuli wa azzartumuhum wa aqradtumullahu qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sungguh Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Firman itu, aku bersamamu. Sungguh jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku dan bantu mereka serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Maka siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya meminjamkan pinjaman kepada Allah. Pinjaman kepada Allah. Bagaimana kita berbuat baik kepada saudara seiman kita yang membutuhkan perhatian. Ya, memberikan apa yang kita punya kepada mereka, apa yang kita cintai kepada mereka. Dengan tidak minta balasan, dengan enggak minta balen. Karena nanti Allah akan mengembalikan ke kita.
Itu namanya meminjamkan kepada Allah. Berbuat kebajikan kepada orang lain tanpa menyebut-nyebut nominal dan nilainya. Hanya mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan balasan daripada Allah. Maka itu adalah perniagaan kepada Allah. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi pahami ya. Buka surat Al-Jum'ah ayat 8. Kita akan kembali kepada Allah, nggak bisa lari kita. Perbuatan kebajikan kita, perbuatan amal soleh kita, itu pasti akan ada nilainya. Apalagi pernah sampaikan dulu beberapa minggu yang lalu ya kepada kita semua, mudah-mudahan masih ingat ya, yang berkaitan dengan janji Allah akan adanya kiamat. Bisa dipahami ya, janji Allah akan adanya kiamat. Kalau kita belum yakin, seandainya ada gangguan-gangguan, kita bingung, yakinlah kematian itu dekat. Kematian inilah yang membuktikan akan adanya kiamat. Semua akan diperhitungkan oleh Allah. Perhatikan di Al-Jum'ah 8 ini. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang jadi kebingungan kita itu akan Allah beberkan nanti di saat kita kembali kepada Allah. Kalau kita bilang, oh saya belum percaya dengan ini, saya belum percaya beramal soleh, berbuat kebajikan, membayar zakat, berinfak, membagi kepada orang lain itu akan membuat kebaikan, yakinlah bahwa mati itu pasti. Itu saja. Insya Allah kita akan yakin. Jadi paham ya. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, memberikan kebaikan kepada kita semua, menjaga kita, menjauhkan daripada kesulitan, berikan keberkahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.